Bapa Suci Paus Fransiskus, dia merefleksikan apa yang ditulis dalam bacaan pertama yang kita dengarkan tadi, yang merupakan lanjutan dari kisah penciptaan yang sudah kita dengarkan. Paus merefleksikan mengenai penciptaan manusia, di mana ketika manusia pertama diciptakan, hewan-hewan diciptakan, dan Adam tidak menemukan seorang penolong yang sepadan dengannya, maka Tuhan menciptakan Hawa sebagai seorang penolong yang sepadan dengan Adam sendiri dan diberikan kepadanya. Paus merenungkan dan merefleksikan bahwa kehadiran manusia adalah menjadi penolong bagi seorang dengan yang lain. Kehadiran kita semua adalah kehadiran seperti Hawa menjadi penolong bagi sesama kita. Namun dalam perjalanan waktu manusia banyak menciptakan sekat-sekat, menciptakan banyak tembok-tembok pemisah dalam perjalanan kehidupannya yang memisahkan satu dengan yang lain. Padahal sejak awal mula Tuhan menciptakan manusia menjadi penolong bagi yang lain. Maka keselamatan Allah diperuntukkan bagi semua orang. Tugas dari kita adalah menjadi penolong menghantar orang kepada keselamatan. Dan itulah juga yang diceritakan dalam bacaan Injil yang kita dengarkan. Dalam perjalanan pewartaannya, Yesus masuk ke daerah orang-orang yang tanda petik yang dianggap oleh orang Yahudi sebagai orang-orang asing, yakni daerah Tirus. Di sana ia berjumpa dengan seorang wanita Yunani berkebangsaan Sirofenisia. Tentu saja orang-orang asing yang dianggap sebagai orang-orang yang tidak berhak atas keselamatan, orang-orang kafir yang dianggap oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Bahkan dalam keadaan tertentu dianggap sebagai tanda petik sebagai anjing. Maka ketika kita mendengarkan bahwa Yesus kemudian berjumpa dengan wanita Sirofenisia itu, dia mengatakan dengan bahasa umum yang dipakai di sana untuk menyebut orang-orang kafir, orang-orang asing, dia tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi dengan iman wanita itu mengatakan, benar Tuhan, tetapi anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan karena iman itulah kemudian anak dari wanita itu diselamatkan. Kisah ini hendak menunjukkan bahwa keselamatan diperuntukkan bagi semua orang, tidak terbatas kepada satu bangsa atau satu kelompok golongan tertentu. Maka mari semoga warta sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita semua akan panggilan mendasar kita sebagai ciptaan dari Tuhan sendiri, yakni menjadi penolong bagi orang lain. Tugas kita adalah menolong sesama kita, menghantar sesama kita untuk menuju keselamatan yang Tuhan peruntukkan bagi setiap orang. Mari semoga kita senantiasa lewat Ekaristi ini menghayati sungguh akan panggilan kita di tengah dunia ini untuk menjadi penolong satu sama lain, bukan menciptakan sekat-sekat, tapi menjadikan semua orang satu keluarga Allah sebagaimana yang dikehendaki Allah sejak awal mula penciptaan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.